Komisi 10 DPR RI menerima RAPBN Perubahan 2015 yang diajukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti. Pagu anggaran Kemenristek-Dikti yang diterima Komisi 10 DPR RI mencapai 42,255 triliun. Namun Komisi 10 DPR RI masih akan melakukan pendalaman lagi melalui rapat dengar pendapat dengan jajaran Kemenristek-Dikti. Demikian salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemenristek-Dikti yang berlangsung di ruang sidang Komisi 10 DPR RI Jakarta pada Kamis malam 5 Februari 2015. Rapat kerja tentang RAPBN Perubahan 2015 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 10 Teguh Rifki Harsya dan diikuti 47 anggota Komisi 10. Sedang jajaran Kemenristek-Dikti dipimpin oleh Menristek-Dikti Muhammad Nasir bersama Sekretaris Menristek-Dikti. Para deputi dan perwakilan LPNK Kemenristek-Dikti juga tampak hadir untuk membahas RAPBN Perubahan 2015. Dalam rapat kerja tersebut, Menristek-Dikti Muhammad Nasir menyampaikan paparan rencana anggaran Kemenristek-Dikti dalam RAPBN Perubahan 2015. Jumlah anggaran yang diusulkan Kemenristek-Dikti untuk RAPBN Perubahan 2015 mencapai 42,370 triliun. Rinciannya untuk fungsi pelayanan sebesar 863 miliar dan fungsi pendidikan mencapai 41,507 triliun. Kita pada arah bekerja adalah masalah strategi dan arah kebijakan penggunaan riset teknologi dan pendidikan tinggi tahun 2015 sampai tahun 2019. Ya, sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai tahun 2024. Maka RPJMN untuk tahun 2015 sampai 2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Kita akan pilihkan di mana sasaran strategisnya. Yang pertama adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi. Yang kedua, meningkatnya kualitas kelembagaan iptek dan dikti. Dan yang ketiga adalah meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti. Dan keempat adalah produksi riset dan pengembangan. Dan yang kelima adalah membuatnya kapasitas inovasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, yaitu yang ada dalam fungsi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu yang pertama adalah perumusan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi. Yang berikutnya, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas penelitian, sumber daya manusia, sarpras riset dan teknologi, penguatan inovasi, riset pengembangan, penguasaan alih teknologi, penguatan audit teknologi, perlindungan haki, percepatan penguasaan pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi. Yang berikutnya adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi iptek. Berikutnya adalah pemberian izin tertulis penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah NKRI. Berikutnya adalah pemberian izin tertulis kegiatan litbang iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah koordinasi pelaksanaan tugas administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Berikutnya adalah pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Berikutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
serta pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu yang kebijakan meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas. Strateginya adalah meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3 dan jumlah peneliti dan atau perekayasa. Indikatornya adalah jumlah dosen berkualifikasi S3, SDM litbang berkualifikasi master dan doktor. Ini yang targetnya adalah untuk tahun 2015 untuk dosen sebanyak 23.412 dan untuk para peneliti sebanyak 3.398. Dalam hal ini sesuai dengan APBN RAPBN yang telah ditetapkan pada tahun 2014, yaitu untuk di Kementerian Riset dan Teknologi adalah pemindahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga di sini akan menjadi RAPBNP tahun 2015 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan penjelasan, yaitu yang pertama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang 01 adalah fungsi pelayanan umum, di mana yang hal ini nilainya adalah 747.533.162.000 pada tahun 2015 ini mendapatkan tambahan anggaran sebesar 115 miliar. Sedangkan untuk rinciannya adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 159.932.308.000. Sedangkan program meningkatkan kemampuan iptek untuk penguatan sistem inovasi nasional 587.600.854.000. Yang kedua adalah fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan di sini adalah sebesar 41.764.607.607.000. Berikutnya, angka tersebut karena sesuai dengan Perpres nomor 13 tahun 2015 berubahnya struktur organisasi, maka program yang harus kita buat adalah yang kolom kanan ini. Angka yang sebesar 41.507 miliar ini dirinci untuk Ditjen Kelembagaan Iptek dan IT, Ditjen Sumber Daya Iptek dan IT, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Ditjen Penguatan Inovasi, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Angka inilah yang rincian dalam bentuk program yang kami tuangkan di dalam rencana anggaran dan pendapatan untuk tahun 2015 untuk Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam rapat kerja ini, para anggota Komisi 10 DPR RI banyak mengajukan pertanyaan kepada Kemenristekdikti terkait RAPBN perubahan 2015. Setelah terjadi pembahasan cukup panjang, Komisi 10 DPR RI akhirnya menerima pagu anggaran Kemenristekdikti sebesar 42,255 triliun. Hanya saja Komisi 10 DPR RI masih perlu melakukan pendalaman lagi melalui rapat dengar pendapat dengan Kemenristekdikti. Kesimpulan rapat kerja Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ristekdikti pada Kamis 5 Februari terkait dengan pembahasan RAPBNP tahun anggaran 2015. Yang pertama, untuk persetujuan anggota kemudian nanti Pak Menteri, Komisi 10 DPR RI menerima paparan Kemenristekdikti terkait perubahan APBN tahun anggaran 2015 dengan pagu anggaran sejumlah 42.257.799.000 rupiah dan alokasi tambahan anggaran dalam RAPBNP 2015 berdasarkan Surat Menteri Keuangan
nomor S876/MK.02/2014 sebesar 115 miliar rupiah. Oke, untuk poin pertama dari kami sudah disetujui dari pemerintah. Baik, poin kedua, Komisi 10 DPR RI menerima paparan Kemendikbudristek terkait dengan program pendidikan tinggi pada APBNP tahun anggaran 2015 dalam kurung perpindahan dari Kemendikbud RI ke Kemendikbudristek sejumlah 41.764.607 rupiah berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S876/MK.02/2014. Selanjutnya Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek sepakat akan melakukan RTP untuk melakukan pendalaman dari pagu yang ada. Anggota? Setuju? Baik, dari Pak Menteri. Terima kasih. Poin ketiga, Komisi 10 DPR RI mendorong Mendikbudristek untuk berkoordinasi secara intensif dengan Mendikbud untuk menyelesaikan proses pemindahan anggaran terkait fungsi pendidikan tinggi yang masih ada di Kemendikbud, yaitu anggaran akreditasi yang ada di BAN-PT dan anggaran untuk fungsi pengawasan. Fungsinya dihapus. Tidak menyebut fungsi-fungsi itu pengaburan anggaran pendidikan. Oke, terkait anggaran terkait pendidikan tinggi yang masih ada di Kemendikbud, yaitu 3 poin ini ada redaksional yang mesti dikoreksi. Itu bukan begitu, kalau proses pemindahan anggaran pendidikan tinggi yang masih ada di Kemendikbud RI. Itu kan itu anggaran pendidikan tinggi kan? Ya. Seperti ini Pak Kahar? Ya, kemudian yang masih ada di Kemendikbud RI itu 1, 2, 3 itu. Oke, jadi yang itu anggaran tunjangan kinerja, anggaran akreditasi yang ada di Balitban Kemendikbud, dan anggaran untuk fungsi pengawasan di Itjen Kemendikbud. Seperti ini, anggota? Pak Menteri? Setuju ya? Masuk ke poin 4, terkait realokasi penghematan anggaran perjalanan dinas /meeting konsinyering APBN 2015 sejumlah 355.138.105.000 rupiah. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek sepakat akan melakukan pendalaman dalam RTP. Dari anggota? Dari Pak Menteri? Mungkin lebih baik Angkanya? karena ini angkanya mungkin bisa bergeser tambah atau sebaiknya dihilangkan. Oke, Nanti hanya kami silakan. akan melakukan dalam hati. Oke, poin 4 seperti yang dibacakan tadi, tapi